Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dari Imam Al-Haddad yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima Wa ta'lima wat tadzakkura wa tadzakkura wat tadhkira wa tadhkira wan naf'a wa naf'a wal intifa' wa intifa wal ifadata wal ibadata wal istifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuk wa hatta tamasuk bi kitabillah bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a wa du'a ilal huda ilal huda wad dalalata wa dalalata 'alal khair alal khair ibtigha'a wajhillah ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa mardati wa qurbihi wa qurbihi wa thawabihi wa thawabihi lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Ini mah bukan doa. Jangan angkat tangan. Bukan nawaitu. Nawaitu sauma ghadin. Ngapain angkat tangan? Saya niat mengaji. Oh, angkat tangan. Amin. Insyaallah. Ketemu ibu-ibu lagi bikin hati bahagia. Amin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Setelah kita baca tahmid, hamdalah, bersyukur kepada Allah, kita baca salawat atas Nabi, kita juga niat belajar sesuai yang diniatkan oleh Imam Al-Haddad. Kita hadiahkan Fatihah untuk Gurunda Hajah Ulan Nafi'ah, ya. Semoga Allah tempatkan beliau di surga. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah beliau, jejak langkah Hajah Ulan Nafi'ah, di mana akhir hayatnya husnul khotimah. Amin. Sudah enggak lagi ngejar-ngejar dunia, udah mengamalkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Hidup dijalanin aja tanpa harus mengumpulkan harta. Sebab orang yang mengumpulkan harta alladzi jama'a malau wa addada. Iya, orang yang ngumpulin harta malan wa addadah dan ngitung-ngitung, udah dikumpulin, dihitung-hitung, ya. Gitu aja kerjaannya. Mending muter-muter tasbih. Beh. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini judulnya adalah kebersamaan di balik keterbatasan. Apakah kita udah sempurna? Belum. Maka ketika Allah menyatukan dua hati, kekurangan berubah menjadi kekuatan. Kan kita lihat pasangan hidup ternyata enggak sempurna, sama-sama punya kekurangan. Tapi kok kenapa terjadi bentrokan terus? Akhirnya enggak kuat. Terjadi perpecahan, terjadi berkelahi, anteman, cekcok dan macam-macam. Sampai terakhir kemarin ternyata satu matanya udah congkel, satu matanya udah gak bisa melihat, dan ternyata di kepalanya lukanya
sampai mengeluarkan nanah, dikira itu air yang keluar dari mulutnya, ternyata di manakah kesalahannya? Kalau kebenarannya, di mana kesalahannya? Karena berani menentang orang tua, meninggalkan rumah, kabur dengan pacarnya. Sekian tahun nggak ketemu sudah begitu. Maka para jamaah sekalian, penting bagi kita itu berdoa, mendoakan anak-anak kita yang luar biasa. Ini ada satu surat, sudah saya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpul di sini, ya. Ternyata di dunia ini tidak ada seorang pun yang hidup tanpa ujian. Ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan kekurangan kesehatan, sakit terus, bengek terus, tapi ya hidup, gak mati-mati. Ada orang diuji dengan anaknya, kenapa? Karena berani minta anak. Diuji dengan suaminya, kenapa? Berani minta suami. Loh, emang kalau nggak punya suami nggak diuji? Diuji. Kenapa kita pengen? Kenapa kita minta? Dan ingat jamaah sekalian, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan, apabila keinginanmu tidak bisa membangunkanmu di suatu malam untuk tahajud, maka kamu adalah pembohong. Punya cita-cita pengen anak soleh, kok nggak tahajud? Pengen cita-cita punya menantu solehah, kok nggak tahajud? Pengen punya anak yang baik, suami yang baik, tetangga yang baik, kok nggak tahajud? Itu berarti kita disebut pembohong. Kenapa orang nggak tahajud? Satu, nggak tahu keistimewaan tahajud. Dua, nggak ada yang mengingatkan. Tiga, ilmunya nggak nyampe. Keempat, nggak tahu caranya. Ada orang Allah bangunkan malam, tapi dia nggak tahu malam itu mau ngapain. Mau pipis. Maka para jamaah sekalian, ada pula yang diuji dengan kondisi fisiknya. Namun sesungguhnya bukan besar kecilnya ujian yang menentukan kebahagiaan seseorang, melainkan bagaimana dia bisa menerima takdir Allah. Ada orang hidup di kolong jembatan. Kemarin saya lihat sebuah liputan. Ternyata ada orang yang tinggal di Bekasi Bantar Gebang. Bantar Gebang. Gerbang. Bantar Gerbang. Itulah yang di Bekasi dah. Paham kagak? Ya di situ tuh. Ternyata para jamaah mereka juga bisa bahagia. Rumahnya nggak ada tembok satupun, semua triplek, atasnya bekas. Baunya, masya Allah. Sampai-sampai air selokan itu warnanya hitam, kayak sungai hitam yang di luar negeri itu. Hitam. Dan mereka bisa bahagia. Dan mereka ada juga yang rajin tahajud. Ini kita dekat dengan masjid belum tentu. Bangun. Ternyata naonan sia taki-aki. Gerapai atuh. Giliran paeh ternyata ada penggantinya enggak? Ada. Hah? Belum ada. Biasanya ada. Maka kalau udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, akan ada pengganti. Akan ada Nah, ridho enggak tuh nerima takdir? Maka orang diuji oleh Allah bukan karena kurang harta. Yang berlebihan harta belum tentu rumah tangganya bahagia. Kenapa? Suaminya selingkuh. Nah, ini ada cerita nih ya.
Saya ingin ngajak ibu-ibu merenungkan kisah yang begitu mengharukan ini. Kisah tentang Sri dan Uwais. Seorang